Selamat datang di Yuda Media, teman-teman semuanya. Ada yang menarik di pasca sidangnya Hasto Kristianto saat KPK membacakan tanggapan dari eksepsi yang dibacakan di sidang sebelumnya. Yang menarik adalah bukan di ruang sidang. Tentu di ruang sidang ada banyak sekali kalimat-kalimat menarik seperti halnya KPK yang bilang tidak ada istilah kriminalisasi. Mereka kerja berdasarkan alat bukti yang cukup untuk memperkarakan Hasto. Itu kuat sekali menurut saya, tinggal nanti hakim menguji dari bukti-bukti dan saksi yang dihadirkan oleh KPK. Tapi yang tidak kalah menarik ketika Hasto Kristianto keluar dari ruang sidang. Ada statementnya yang bikin saya ketawa, coba kita bahas dulu nih. Ada juga netizen yang lain yang juga menyoroti statement Hasto waktu keluar dari ruang sidang. Nih. Apa Pak Hasto? Kehidupan Bapak sempurna di penjara. Dan alhamdulillah berat saya bisa berkurang karena olahraga yang teratur. Dan kehidupan saya menjadi sempurna di dalam penjara. Kehidupan saya menjadi sempurna di dalam penjara. Berarti memang di penjara adalah keinginan Pak Hasto Kristianto. Tolong para penegak hukum, tolong kuasa hukumnya Hasto Kristianto tidak usah dibela Hasto. Tidak usah ada keinginan misalkan Guntur Romli bikin podcast sana sini, bikin konten-konten di sosial media yang bilang Pak Hasto itu dikriminalisasi. Udah stop, istirahat. Kenapa? Hastonya saja merasa hidupnya itu lengkap dan sempurna ketika dia di penjara. Kalau kalian mencoba untuk mengeluarkan Hasto dari penjara, kasihan kan? Ada secuil hidupnya yang kemudian jadi tidak lengkap ketika kalian mengeluarkan Hasto dari penjara. Dia sendiri yang bilang hidupnya sempurna ketika di penjara. Bagus Pak Hasto. Karena memberikan suatu kesempatan untuk berkontemplasi dengan membaca begitu banyak buku-buku di dalam tahanan KPK. Terima kasih. Luar biasa memang Pak Hasto, Sekjen PDIP nih ya. Luar biasa. Vibes-nya selalu positif sekali gitu. Ini jangan-jangan setelah narasi Pak Hasto yang ini, jadi banyak orang yang kepengen masuk penjara. Karena apa? Masa kata Pak Hasto masuk penjara sempurna? Menarik. Saya takut juga nih, yang lagi pada leye-leye, lagi nganggur, lagi idle, ngapain ya? Masuk penjara aja. Lah kok gitu? Kata Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, masuk penjara itu bikin hidup makin sempurna. Kan berbahaya Pak Hasto ini. Bisa-bisanya bilang hidupnya jadi makin sempurna waktu masuk penjara. Lagi-lagi nih, jangan-jangan nanti ada orang yang pengen di penjara juga. Lah bang, kenapa pengen di penjara? Hidup saya pengen sempurna kayak Pak Hasto. Pak Hasto bilang hidupnya kan jadi sempurna kalau di penjara. Dan Pak Hasto juga bilang Pak Hasto banyak berkontemplasi, merenung, memikirkan, dengan baca buku dan segala macam. Dengan begitu banyak buku katanya kan. Mungkin buku-bukunya udah pada habis dibaca semua Pak Hasto. Jadi saya berpikir untuk memberikan kenang-kenangan kepada Pak Hasto. Tapi saya bingung nitip lewat siapa. Mungkin bisa saya ke KPK, saya titip di resepsionisnya mungkin. Ya kan nanti ada ini rencana saya Pak, mau ngasih Bapak. Ini buku gambar anak saya. Bapak bisa mewarnai. Jadi jangan hanya baca buku, mewarnai juga beraktivitas. Iya. Tapi enggak, maksudnya buku yang disebut Pak Hasto tuh buku-buku yang berbobot gitu bang. Ya kali ini dikirimin buku mewarnai. Ngisi waktu luang sambil mainin krayon gitu ya. Nih, ini ada mewarnai es krim. Es krim. Tinggal ngikutin ini. Atau mewarnai ini. Ini ada juga nih sosis. Sosis. Ikutin ini. Dan memang mewarnai itu Pak Hasto ya, bisa merelaksasi pikiran, ya, membantu fokus dan membuat Bapak jauh lebih sempurna lagi. Siap. Apalagi ada gambar sushi Pak. Malah kok ngidam sushi di dalam kamar. Aduh, bisa-bisanya Hasto bilang masuk penjara bikin hidupnya jadi makin sempurna. Apa alasannya coba? Baca komentar netizen pasti nemu yang unik-unik nih. Ada MUM. Tolong ya,
Jangan ada yang coba mengganggu Pak Hasto. Tolong. Dia sudah tenang dengan kehidupan sempurna di dalam sana. Semoga nanti bisa husnul khotimah. Lah, meninggal. Tidak begitu. Ya maksudnya mungkin karena sudah merasa sempurna di dalam penjara kan jadi apa istilahnya ya? Jadi nggak homesick ya. Ibaratnya ada orang pindah ke kosan, ke asrama apa gitu misalkan, itu kan biasanya homesick ya, atau pindah ke kota lain, pengen pulang, kangen rumah. Enggak. Ini Pak Hasto ngerasa sempurna waktu dia justru masuk penjara. Jadi tolong jangan diganggu. Semoga husnul khotimah. Ada Riza 0886 loh, ketemu dengan malaikat Israel tah. Kapan? Ada lagi Baruna. Nggak kelihatan ya? Coba. Nah ini. Ada Baruna. Kalau merasa enak di penjara kok dulu nangis-nangis dan banyak narasi-narasi. Hasto merasa tidak bersalah. Ya daripada enggak. Nanti dikira dia emang pengen di penjara. Jadinya makin cepat biar ada drama-dramanya. Kalau dia menyerah di awal, dramanya nggak panjang. Penonton kecewa dong. Waduh, mana kesuruhannya nih? Masa tiba-tiba ditanya, Hasto bersalah? Iya saya bersalah. Tolong penjara saya, kan nggak gitu. Jadi ibarat film nanti pendek, ya, kurang dramatis gitu. Ada juga Margareta. Semoga Pak Hasto betah di Hotel Prodio. Pasti, saya pastikan. Beliau saja mengatakan bahwa hidupnya sempurna ketika di penjara. Jadi betah, nggak ada istilah homesick, nggak ada istilah pengen pulang ke rumah, kangen. Nggak ada. Hidupnya sempurna di penjara, ya kan? Ada Disman. Jadi lebih sempurna karena memang itu yang dibutuhkan. Iya dia pengen kayaknya. Tapi lagi-lagi dia nggak mau tiba-tiba ditanya, kamu bersalah ya? Iya bersalah. Enggak. Dia akan sedikit mengelak 1-2 kali biar ada dramanya. Tapi emang beneran dia kayaknya emang butuh di penjara. Sempurna. Bagus Pak Hasto. Bagus. Ini kuasa hukum dari Hasto Kristianto. Lah gimana sih ini orang? Katanya minta dibantu 1000 pengacara. Nah, kemarin kita datengin 1000 pengacara ya kan. Tiba-tiba dia bilang kayaknya enak nih di penjara ya. Malah betah jadinya. Malah bilang hidupnya sempurna segala. Aduh. Ini Guntur Romli dengerin kalimatnya Hasto itu juga garuk-garuk kepala. Gimana sih? Udah kita bela-belain begini malah dia bilang betah di penjara, hidupnya sempurna. Aku ingat tapi aku lupa komentar juga nih. Berat badan Pak Hasto turun karena mikir kenapa kok malah jadi begini. Tapi mudah-mudahan Pak Hasto lah lebih betah di sana ya. Sehat-sehat selalu Pak Hasto. Berat badannya turun, diet kali ya kan. Sekarang tuh lagi zamannya ini jaga kesehatan. Lingkar perut tuh dijaga, nggak boleh terlalu ini. Apalagi Pak Hasto kan ini sekjen. Pasti kerjaannya tuh banyak di belakang meja tanda tangan gitu. Jadi geraknya kurang. Mungkin dengan adanya beliau ini kemudian di penjara jadi ada banyak aktivitas. Bisa diet, bisa berolahraga lebih rutin. Makanya dia bilang sempurna ini. Hidup di penjara adalah hidup yang saya inginkan. Mungkin begitu. Jadi tolong kuasa hukum Hasto di persidangan bersama KPK nanti tolong tidak usah terlalu dibela ya Pak Hasto ya. Itu tuh yang Pak Hasto inginkan. Segera di penjara, tolong. Tolong gitu. Jadi Jangan kemudian dirusuhin itu rencana Pak Hasto ya kan. Mana? Lah, ini kan Arteria Dahlan. Momen ini jadi simbol secara personal PDIP mengakui pemerintahan Gibran. Ini tuh Arteria Dahlan bro, masih ingat kan? Arteria Dahlan anggota dewan dari PDIP yang kayaknya bacotnya nggak pernah ada filter. Saya ingat pas lagi di Mata Najwa lagi berdebat dengan Profesor Emil Salim. Waduh, Profesor Emil Salim ditunjuk-tunjuk begitu. Saya ngelus dada, ini orang tua nggak dihormatin sama sekali sama Arteria.
diserang mati-matian. Sampai Profesor Emil Salim emosi gitu. Bentaran dulu saya ngomong gitu kata beliau. Aduh, ini orang yang fanatis sekali dengan PDIP. Gimana enggak? Ini kenapa saya bilang fanatis sekali dengan PDIP. Arteria Dahlan itu seharusnya sekarang itu jadi anggota Dewan periode 2024-2029. Tapi kemudian dia bersedia mundur dari posisi Dewan agar memberikan tempat kepada kader lain, Romy Soekarno, ponakan dari Megawati, yang diberi tempat, diberi jalan biar bisa duduk di kursi Dewan. Jadi istilahnya ada perintah dari PDIP, ada perintah dari Ibu Ketum, ada perintah dari partai. Arteria kamu mundur, biarkan Romy Soekarno yang duduk di kursimu. Ibaratnya tuh begitu. Dan yang lebih lucu, kenapa saya sebut orang ini adalah fanatismenya tinggi sekali kepada PDIP. Ketika ditanya wartawan, Pak Arteria, kok Anda mau ngasih jalan, ngasih kursi Anda ke Romy Soekarno, orang yang tidak punya hak karena suara pemilihannya lebih rendah daripada Anda, untuk bisa duduk di kursi Dewan dan justru Anda yang keluar? Jawabannya sungguh sangat mind blowing. Dia bilang adalah sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa mengabdi kepada the royal family, keluarga Ibu Mega dan juga keluarga Pak Soekarno. Jadi ketika Romy Soekarno, ponakan Ibu Mega ini menginginkan sesuatu, yaitu adalah kursi di parlemen, akan saya berikan. Apa ini? Ini jawaban dinasti sekali. Ibaratnya Ibu Megawati itu ada sebuah ratu dan Arteria Dahlan ini adalah seorang rakyat atau abdinya. Kemudian ketika ratunya menginginkan sesuatu, abdi dalam itu tidak boleh menolak gitu. Adalah sebuah kehormatan saya bisa mengabdi kepada Ibu Ratu. Wuss. Dan sekarang ada foto dia akrab benar dengan Gibran waktu nonton timnas di GBK ini ya. Gibran dan Arteria Dahlan di tempat yang sama, ada Pak Jokowi juga waktu itu dan juga Pak Prabowo tentu saja nonton pertandingan timnas versus Bahrain. Waduh, akrab nih. Pak Hasto gimana nih? Teman-temannya udah pada akrab nih dengan kubu sebelah.